Max Heller dalam Atmadi dan Setianingsih menyajikan nilai ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama ada nilai kenikmatan dan nilai ketidaknikmatan. Yang kedua ada nilai vitalis atau kehidupan. Yang ketiga ada nilai spiritual atau kejiwaan. Dan yang terakhir ada nilai ketuhanan atau kesucian. Menurut Mulyana, ia menjelaskan bahwa pendidikan nilai adalah pengajaran atau bimbingan kepada siswa agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak konsisten. Sedangkan menurut Sumantri, pendidikan nilai merupakan proses bimbingan melalui suri tauladan pendidikan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju pembentukan peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Dari beberapa definisi yang telah ada dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan nilai yang mencakup keseluruhan aspek sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar memiliki modal nilai yang menjadi prinsip dan petunjuk dalam kehidupannya. Dengan demikian, mereka menyadari nilai kebenaran, kebaikan, kebersamaan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak konsisten. Fungsi pendidikan nilai adalah membantu peserta didik untuk mengenali nilai-nilai dan menempatkan secara integral dalam konteks keseluruhan hidupnya. Selain itu, pendidikan nilai juga berfungsi untuk membantu peserta didik untuk memahami, mengapresiasikan, membuat keputusan yang tepat dalam berbagai masalah pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara yang diharapkan dapat minimalisir sikap arogansi yang kerap kali terjadi. Pentingnya pendidikan nilai. Pentingnya pendidikan nilai di era global sudah selayaknya anak memperoleh pendidikan agar mereka dapat mengulangi arus globalisasi dengan memiliki kesadaran dan wawasan yang luas dalam memilah informasi. Maka dari itu, tanamkan nilai-nilai yang diperlukan sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Menurut YBA Dimasana menyatakan bahwa pendidikan nilai akan efektif jika melalui beberapa tahap berikut. Yang pertama, tahap persiapan atau preparasi, yaitu penataan disposisi batin atau hati yang meliputi keterbukaan, kelurusan, ketelarahan, seluruh niat, kehendak, pikiran, dan perhatian. Yang kedua, tahap konsentrasi atau integrasi, yaitu pemusatan perhatian. Yang ketiga, tahap asimilasi atau transformasi, yaitu penangkapan, peresapan, dan terjadinya perubahan. Yang keempat, tahap realisasi atau aktualisasi, yaitu perwujudan nilai ke dalam bentuk yang konkret. Dalam memperlancar proses pengalaman nilai, diperlukannya penyadaran nilai atau pemahaman nilai tersendiri dengan memberdayakan pendidikan nilai dalam setiap bidang studi secara integral. Antara lain yaitu, yang pertama, dalam perencanaan pembelajaran selain memuat kompetensi dasar, guru juga harus menyusun deskripsi sikap dan perilaku yang akan dikembangkan dalam materi pelajaran. Maka dari itu, guru harus betul tahu nilai-nilai apa yang akan diajarkannya, baik yang tersembunyi di balik bidang studi maupun nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru sebagai pendidik harus mentransformasikan nilai kepada anak didiknya dengan sentuhan hati dan perasaan. Misalkan, memberi contoh-contoh konkret dan seri tauladan sehingga anak dapat melihat langsung. Materi yang disajikan dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai yang sudah diprogram. Metode penyampaian dapat dilaksanakan dengan problem solving atau inquiry. Yang ketiga, kegiatan refleksi, yaitu guru membantu anak didik untuk menginterrealisasikan nilai-nilai tidak hanya pada akal budinya, tetapi dalam hati sanubarinya sehingga dapat dipahami, dihayati, diamalkan, dan menjadi bagian dari seluruh hidupnya. Selain itu, anak didik juga harus selalu dibantu dan didorong untuk mewujudkan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Gagalnya nilai pendidikan.
Menurut Diat Ahadiat 2008, faktor-faktor penyebab gagalnya pendidikan nilai antara lain, pertama, pendidikan di sekolah hanyalah acara formal. Pendidikan di sekolah yang klasikal telah menempatkan pembelajaran sekedar acara formal. Proses dan isinya tidak dianggap penting. Kedua, materi. Karena banyaknya materi pelajaran yang dituntut kurikulum setiap minggunya, pengetahuan hanya disampaikan dan ditransfer dari buku paket. Ketiga, proses. Dalam proses pembelajaran, anak didik tidak dilibatkan dalam pengalaman fisik dan mental. Pengembangan fisik artinya melibatkan anak didik atau mempertemukan anak didik dengan objek pembelajaran. Pendekatan dalam pendidikan nilai. Pendekatan perkembangan kognitif pertama kali dikemukakan oleh Dewey atau Kohlberg 1971 atau 1977. Dewey membagi perkembangan moral anak menjadi 3 tahap atau level sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap premoral atau prekonvensional, yang dimana dalam tahap ini itu tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang bersifat fisikal atau sosial. Yang kedua ada tahap konvensional. Dalam tahap ini, seseorang mulai menerima nilai dengan sedikit kritis berdasarkan kepada kriteria kelompoknya. Yang ketiga, ada tahap autonomous, yang dimana dalam tahap ini, seseorang berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri. Menurut Kohlberg, mendefinisikan tingkat-tingkat perkembangan moral dimulai dari konsekuensi yang sederhana, yang berupa pengaruh kurang menyenangkan dari luar ke atas tingkah laku sampai kepada penghayatan dan kesadaran tentang nilai-nilai kemanusiaan universal. Adapun nilai-nilai abadi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada nilai universal. Nilai universal adalah nilai yang berlaku bagi seluruh umat manusia, seperti hak asasi manusia dan hak memilih agama kepercayaan masing-masing. Yang kedua itu ada nilai partikular. Nilai partikular adalah nilai yang berlaku bagi sekelompok manusia, misalnya nilai sebuah tutur kata. Dampak globalisasi terhadap pendidikan. Globalisasi memiliki dampak positif di bidang pendidikan maupun negatif yang harus diwaspadai. Adapun dampak positif globalisasi dalam pendidikan. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Internet akan memberikan kemudahan bagi pendidik dan peserta didik dalam mengakses materi belajar. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidik. Kemudahan di era globalisasi ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh guru karena saat ini guru bisa leluasa melihat tren pembelajaran di dunia serta mencari referensi-referensi dari negara maju di dunia dalam pendidikan. Yang ketiga, meningkatnya kualitas pendidikan. Dari pesatnya arus globalisasi, metode pembelajaran yang awalnya sederhana kini berubah menjadi metode pendidikan berbasis teknologi. Yang keempat, mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Perkembangan iptek pada era globalisasi bagi instansi pendidikan bisa dimanfaatkan untuk mendorong siswa-siswinya agar bisa menciptakan suatu karya yang inovatif. Adapun dampak negatif globalisasi dalam pendidikan, menurunnya kualitas moral siswa. Informasi di internet yang dapat diakses secara leluasa sangat rawan dalam mempengaruhi moral siswa. Sebagai contoh, adanya situs-situs yang berbau pornografi serta adanya foto dan video yang tidak pantas dapat diakses dan merajalela di media sosial tanpa adanya filterisasi. Yang kedua, meningkatnya kesenjangan sosial. Metode pendidikan berbasis teknologi bisa menjadi kesempatan bagi sebuah negara untuk meningkatkan pendidikannya, namun nyatanya kemajuan teknologi dan informasi ini perlu dibarengi dengan kesiapan mental dan modal yang tentunya tidak sedikit. Yang ketiga, tergerusnya kebudayaan lokal. Perkembangan teknologi memungkinkan kontak budaya terjadi melalui media massa. Yang keempat, munculnya tradisi serba cepat dan instan. Penyikapan arus globalisasi yang tidak tepat.
bisa menjadikan pendidikan kehilangan orientasi. Pendidikan berwawasan global. Cara untuk meningkatkan dan memperwawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan. Agar dapat meningkatkan wawasan global, maka pendidikan memegang peranan penting, dan seseorang harus mampu mengembangkan 4 hal berikut. Yang pertama, kemampuan mengantisipasi. Yang kedua, mengerti dan mengatasi situasi. Yang ketiga, mengakomodasi. Yang keempat, mereorientasi. Pendidikan yang berwawasan global dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pendidikan kurikuler dan pendidikan reformatif. Yang pertama, perspektif kurikuler. Pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami masyarakatnya dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat dunia. Yang kedua, perspektif reformasi. Pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat sangat kompetitif dan dengan derajat saling ketergantungan antara bangsa yang amat tinggi.